siap kuping, siap mata untuk apa, melihat dan juga nanti membersamai teman-teman bagaimana merumuskan rencana tindak lanjut. Tapi ini nanti mungkin langsung teman-teman memaparkan apa yang sudah tanda kutip ditugaskan dari pusat untuk memberikan apa, nanti kami akan mungkin memberikan banyak atau sekilas feedbacknya. Nah, utamanya memang di kinerja kita, karena sudah sejak lama dulu sebenarnya, bahkan ketika Pak Ketua Pak Toto masih di kepala Balitbank waktu masih SM, kita masih SM dan TNF itu sudah berulang-ulang mencanangkan bagaimana keharusan kita untuk hijrah dari paradigma komplain ke reform kinerja. Terlebih dan berikut asesornya itu juga tidak sebatas asesor enumerator, tapi asesor itu harus punya fungsi yang kedua, yaitu fungsi consultant. Karena hanya dengan itu tanda kutip jaminan mutu pendidikan di seluruh Indonesia ini diharapkan bisa terdongkrak naik, tidak stagnan. Kalau hanya kita lakukan penilaian saja, termasuk salah satu kata kunci yang nanti diharapkan itu setiap satuan itu mestinya bahagia jika divisitasi oleh asesor dan tidak perlu menyiapkan macam-macam, termasuk menyiapkan dokumen-dokumen. Mesti tidak perlu. Apa yang dilihat itu buat kayak sofa, bukan hanya ketika divisitasi. Jadi perilaku atau situasi satuan itu yang dilihat oleh asesor yang terjadi selama ini, tidak hanya ketika visitasi, karena akreditasi itu bukan lomba guru mengajar, bukan lomba apapun, tapi akreditasi dalam rangka penjaminan itu. Itu nanti kita diskusikan kembali, terutama ketika kita merumuskan langkah-langkah tindak lanjut, termasuk juga bagaimana konsolidasi di antara teman-teman itu kita kuatkan kalau bahasanya Mbak Puan itu kita solid. Itu monggo tausiahnya Romo Profesor Mulyatno, ini penerusnya Romo Mangun itu Wijaya, legenda pendidikan kritis, pendidikan rakyat. Romo Mangun yang mendirikan lembaga DED, dinamika edukasi dasar, sekaligus mengelola waktu itu Cartesius eksperimental pembangunan, sekarang eksperimental pembangunan. Mungkin nanti ngobrol-ngobrol kita sampai Solo juga mesti banyak berbagi juga. Atur-atur dari Jogja ke sini ya mesti kita minta untuk berbagi juga, untuk saling berbagi. Mungkin tausiahnya. Tausiah pertama ini ya pemilik pondok pesantren. Terima kasih ini Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak perlu menyebut gelarnya satu persatu. Saya juga tidak perlu disebut. Bapak sudah cukup. Terima kasih atas kesempatan berjumpa ini, berjumpa dalam rangka memperkuat kolaborasi, karena era kita ini era kolaborasi. Meskipun dalam struktur itu disebut pembina, kami tidak menempatkan diri sebagai yang membinasakan.
bahwa kerja yang diamanahkan kepada kita ini baik pusat dan provinsi dapat kita laksanakan, dan ujungnya itu seperti instrumen akreditasi adalah peningkatan kualitas outcomes-nya para murid yang dipercayakan kita, karena di tangan mereka lah federasi, mereka lah yang akan membawa kemajuan bangsa dan masyarakat kita. Kalau seperti saya ya tidak akan lama-lama ya pasti sudah atau date sudah akan bablas ke mana nggak tahu, tapi mereka lah yang nanti akan melanjutkan estafet untuk kehidupan berbangsa dan membawa amanah kehidupan kebangsaan ini. Maka akreditasi tadi disebut dari sudah berubah dari paradigma compliant menuju baru berkinerja, dan akreditasi itu mengassessment kinerja sekolah. Dulu kan mengassessment administrasi sekolah, sekarang mengassessment kinerja sekolah, dan sifatnya apresiatif. Datang ke sekolah itu Pak Asesor diminta empatik dan apresiatif sehingga sekolah-sekolah tidak takut. Juga harapannya kalau BAN datang itu tidak menakutkan siapapun, karena yang menakutkan itu dunia lainnya. Kalau kita kan hidup di dunia ini tidak menakutkan. Lalu assessment itu untuk memotivasi dan memotori atau menggerakkan transformasi pendidikan ke sana. Jadi kalau sekecil apapun usaha-usaha upaya-upaya itu diafirmasi, kalau bahasanya anak muda sekarang divalidasi, diakui dan diapresiasi, itulah nanti titik pijak untuk pengembangan pendidikan. Dan kami berjuang, Puspa ini pemilik Oriah Tholibah yang sudah terkenal di seantero dunia maupun akhirat. Oriah Tholibah didatangi banyak orang dan berbagai agama. Saya kira kalau pendidikan itu yang memang mendidik anak-anak yang hidup dalam kemajemukan ini, dan penyelenggaraan pendidikan itu membuat orang bahagia siapapun yang ada di sekolah itu. Dan di Oriah Tholibah salah satu lembaga, kalau mau mengatakan sebenarnya lebih komunitas ya, kuatnya di komunitas, karena sekolah itu harapannya kan tetap mengintegrasikan antara kelembagaan dan komunitasnya, dan dengan demikian mengembangkan pendidikan. Nanti dalam pembicaraan kita, saya monggo nanti diatur Pak Ketua, itu pada sesi pertama ini kita akan mendiskusikan kinerja kita, mengapresiasi apa yang sudah baik, dan bagaimana nanti pada ujungnya itu merancang sebuah proses kerja di tahun depan yang lebih baik lagi. Ya, kita sebagai manusia kan ingin lebih baik supaya hidup kita ini membawa kemanfaatan, barokah yang kita alami itu juga diterima oleh banyak orang. Kalau saya belajar dari Gus Bah gitu ya, hidupnya itu barokah, maka yang dipikir setiap hari, tidur pun yang dimimpikan Gus Bah itu bagaimana masyarakat itu mengalami kemanfaatan dari kehidupan dan kinerja kita dalam kolaborasi ini. Lalu nanti sore kita juga akan ngobrol-ngobrol supaya mengisi waktu sampai sore ya. Karena tugas kita itu sebagai makhluk Allah itu kan mengisi waktu diberikan mengisi yang produktif, yang kira-kira berguna untuk berbagi pengalaman, dan bagaimana nanti mendampingi juga menemani para asesor garda depan dalam proses akreditasi ini. Sementara banyak membuat kebijakan, lalu membuat program, membuat aktivitas, mengevaluasi, mengapresiasi, tapi bagaimanapun garda depan adalah para asesor. Maka pada tahap pertama ini monggo saya serahkan pada Pak Ketua untuk mempresentasikan apa yang terjadi. Tidak harus segalanya sistematis kayak kalau menguji disertasi. Ini perjumpaan untuk bisa untuk mengevaluasi kinerja ini, dan nanti menanggapi. Gus Bah ini pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan saya dalam hal ini di BAN ini. Saya masih sekolah, beliau sudah BAN, luar biasa.